semuanya, anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kalian hari ini? Alhamdulillah. Baik. Terima kasih. Kalau kalian masih semangat, Ibu hari ini bertemu lagi dengan kalian dalam keadaan sehat. Kalian juga dalam keadaan sehat. Karena apa? Kalau sehat itu adalah modal yang paling utama. Kalau kita diawali dengan sehat, badan kita sehat, raga kita sehat, otomatis daya pikir kita juga akan sehat. Kalau kita sudah diberi sehat, raga kita sehat, insya Allah semua aktivitas akan bisa kita laksanakan. Semua aktivitas kita bisa kerjakan, kita bisa laksanakan sesuai dengan dengan kemampuan kita. Hari ini kita bertemu lagi di semester yang baru. Tadinya kan awalnya kalian dari kelas berapa? Kelas 11. Kelas 11 kalian kelas 11 naik ke kelas 12. Kalian setelah itu program prakerin. Berapa bulan program prakerin? 3 bulan. Kalian mengikuti program prakerin selama 3 bulan. Kalian sudah ikuti tuh selama 3 bulan. Di sekolah kalian belajar, ya kan? Belajar ilmu kalian sudah dapat. Kalian disilahkan untuk mengimplementasikan ilmu kalian untuk bekerja di tempat kerja yang sesungguhnya seperti yang sudah ditempatkan oleh sekolah. Kalian ditempatkan di mana kemarin? Ada yang di bank, ada yang di dinas, ada yang di perusahaan, Nah, apa yang kalian dapatkan? Semuanya sudah kalian dapatkan. Ilmu yang kalian dapatkan di sekolah, keluar kalian implementasikan di luar. Kalian di sana di tempat prakerin, kalian belajar bekerja di tempat yang sesungguhnya. Karena kalian itu sekolahnya di SMK itu fotonya apa? SMK bisa. Ya, SMK itu SMK bisa. Kalian prakerin selama 3 bulan dibimbing di sana, di tempat. Balik lagi ke sini, Ibu sudah lihat ada perubahan di wajah kalian. Kalian sudah agak lebih dewasa, ya kan? Kalian sudah ada rasa mandirinya, ya kan? Seperti yang sudah Ibu utarakan, Ibu selalu wanti-wanti setiap prakerin kalian untuk kelas 11 kemarin sekolah kita memberangkatkan 115 anak. Kemudian kembali lagi, alhamdulillah sebanyak 105, tidak berkurang, tidak lebih. Seperti yang selalu Ibu wanti-wanti kepada khususnya siswi perempuan, kalian berangkat X tidak boleh kembali dengan pakai kuadrat. Berangkat X pulangnya tidak pakai kuadrat. Alhamdulillah semuanya kalian kembali dengan selamat. Berangkat 115 kembali lagi 115. Jadi tidak ada yang pakai kuadrat. Kalian mengerti apa itu kuadrat? Kalian semuanya baik. Kalian sudah mendapatkan sertifikat prakerinnya dari tempat kerja masing-masing. Alhamdulillah. Kalian kalau sudah mendapat sertifikat, nanti itu untuk bekal kalian kalau melamar bekerja di perusahaan atau di tempat kalian bekerja. Nah, dari situ kalian bisa memperlihatkan sejauh mana implementasi
yang sudah didapat dari sekolah diadaptasi di tempat bekerja yang sesungguhnya. Sampai situ. Nah, kita Ibu sebelum memulai segala sesuatu di kelas, Ibu akan mengecek keadaan kelas dulu. Apakah kalian sudah melakukan jungsi? Melaksanakan piket kelas? Baiklah, terima kasih kalau sudah melaksanakan jungsi, piket kelas, dan memang kelasnya sudah bersih dan rapi. Sebelum Ibu lanjut ke materi, alangkah baiknya kita sebelum melakukan segala sesuatu dimulai dengan doa. Ibu minta Randy untuk memimpin doa. Pimpin doa Randy ya untuk teman-teman kalian. Sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa. Berdoa dimulai. Terima kasih Randy sudah memimpin doa untuk kita semua. Baiklah, sebelum lanjut ke materi sebelumnya, terlebih dahulu kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, Ibu minta Puput untuk memimpin teman-temannya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ibu mohon kalian berdiri semuanya. Terima kasih Puput sudah memimpin teman-temannya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Silahkan kalian duduk kembali anak-anak. Tidak lupa Ibu juga akan mengecek kehadiran kalian. Apakah hari ini ada yang tidak hadir? Ibu akan absen satu persatu. Santi, Puput, Isoliso, Fania. Terima kasih. Jadi ada yang tidak hadir untuk hari ini? Ada. Siapa? Rahmadita. Kenapa Rahmadita tidak hadir hari ini? Oh, sakit. Kita doakan ya, mudah-mudahan Rahmadita segera bisa sekolah kembali. Dia bisa berkumpul kembali dengan kita. Baiklah, Ibu absen sudah dicek. Kemudian sebelum kita lanjut ke materi Ibu, baiklah Ibu akan mengingatkan kembali untuk ke materi sebelumnya, materi minggu yang lalu. Ada yang masih ingat nggak materi minggu yang lalu? Coba Ibu tanya ya. Santi, apa yang dimaksud dengan hak? Ya, nggak usah berdiri juga nggak apa-apa, Santi. Hak adalah semua yang bisa kita peroleh dan kita dapatkan. Iya betul, hak itu adalah semua yang bisa diperoleh dan kita dapatkan. Kemudian Fania, tolong dijawab apa sih yang dimaksud dengan kewajiban? Kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Iya betul, jadi kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Ada. Kalau hak warga negara itu apa? Ya, Puput, coba Put. Hak konstitusional dan hak hukum timbul. Iya. Kalau hak
NRI tahun 1945. Iya betul Puput. Kalau hak konstitusional apa? Timbul Ya. ada berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan. Betul. Jadi ada hak berdasarkan jaminan undang-undang dan ada yang berdasarkan konstitusional. Sampai situ kalian masih ingat berarti ya? Berarti kalian memahami di rumah. Jadi pulang sekolah buku tidak langsung dilempar ya, tapi kalian dibuka-buka dulu. Makanya untuk hari ini kalian masih mengingat pelajaran minggu yang lalu. Sebelum itu Ibu mau memberikan kata semangat dulu. Masih semangat kalian belajar? Masih. Oke, kalau kalian masih belajarnya semangat, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi kita. Ibu ngajar apa? Ibu ngajar PPKN. Nah, Ibu di sini sudah ada. Hari ini kita akan belajar ke materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tapi kalian dibuka-buka dulu. Makanya untuk hari ini kalian masih mengingat pelajaran minggu yang lalu. Sebelum itu Ibu mau memberikan kata semangat dulu. Masih semangat kalian belajar? Masih. Oke, kalau kalian masih belajarnya semangat, kita lanjut ya. Kita lanjut ke materi kita. Ibu ngajar apa? Ibu ngajar PPKN. Nah, Ibu di sini sudah ada. Hari ini kita akan belajar ke materi tentang kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Tapi kalian tolong dibacakan dulu ya. Kalian harus mengerti hari ini materi kasus-kasus pelanggaran dan pengingkaran hak dan kewajiban itu berdasarkan kompetensi dasar dan kompetensi inti. Nah, di sini Ibu sudah buat kompetensi dasarnya dan ada indikator pencapaian kompetensi. Tolong kamu Mutiara bacakan kompetensi dasarnya hari ini apa? Baca aja. Bersikap. Yang ini Mutiara, menghargai perbedaan sebagai anugerah. Nih, kompetensi dasar. Jadi untuk kalau kalian kurang melihat, nih kompetensi dasar hari ini adalah menghargai apa? Perbedaan sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Kemudian bersikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian menganalisis apa? Nilai-nilai Pancasila yang terkait dengan kasus nilai-nilai Pancasila terkait dengan kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Kemudian di sini ada indikator pencapaian kompetensinya, yaitu pertama menghargai sikap responsif dan proaktif terhadap pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Kemudian menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Terus menyimpulkan upaya apa yang dapat dilakukan warga negara dalam penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban. Yang terakhir, mempresentasikan hasil analisis tentang
nilai-nilai Pancasila terkait tadi kasus pelanggaran hak dan kewajiban. Kemudian ini ada tujuan pembelajarannya. Kamu yang di belakang tolong baca tujuan pembelajarannya apa? Kelihatan? Tujuan pembelajaran ranah afektif. Ya. Satu, peserta didik apa? Menunjukkan. Tolong dibantu. Ini kamu, Neng. Menunjukkan upaya yang dapat Mhm. dilakukan warga negara Mhm. dalam penanganan pelanggaran hak Mhm. dan pengingkaran kewajiban. Ya. Dua, peserta didik menunjukkan contoh kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban di berbagai lingkungan kehidupan. Jadi kalau kalian tidak tahu tujuan pembelajarannya di ranah afektif itu kalian. Ranah afektif itu sikap, kognitif itu pengetahuan, dan psikomotor itu keterampilan kalian. Sekarang ibu minta kamu, Neng. Ini yang ranah kognitif tolong dibaca. Ranah kognitif. Peserta didik menganalisis kasus-kasus apa? Pelanggaran hak dan pengingkaran Kewajiban warga negara. Ya, kemudian Peserta didik menyimpulkan kasus-kasus penyelenggaraan pelanggaran hak. hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Neng, ini Iis ya? Apa ini? Ranah kognitifnya. Ranah psikomotor. Oh, ranah kognitif. Psikomotor. Is, ayo Is. 1. Peserta didik merumuskan hasil diskusi terkait kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dengan menimbulkan rasa percaya diri, tanggung jawab, dan bekerja sama dengan baik. Terima kasih kalian sudah membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu memberikan apresiasi untuk kalian. Kalian masih semangat, masih fresh ya kelihatannya. Walaupun ini sudah mau menjelang sore. Baik, kita lanjut ya. Kita ke materi untuk kita hari ini. Ibu sudah menyiapkan peta konsep. Peta konsep di sini ada hakikat dan kewajiban warga negara. Ini ada pengertian warga negara, kemudian ada hak dan kasus pelanggaran hak warga negara serta upaya penanganannya. Kemudian kewajiban dan pengingkaran kewajiban warga negara serta upaya penanganannya. Kita lanjutkan. Nah, pengertian warga negara. Negara merupakan seseorang atau individu yang tinggal dan menjadi bagian dari suatu masyarakat wilayah tertentu. Jadi semua yang tinggal di suatu wilayah, di suatu bagian itu menjadi warga negara dari suatu wilayah tersebut, di wilayah tertentu. Jadi kalau warga negara asing di sini dia bagian dari warga negara kita bukan? Bukan, karena setiap warga negara itu harus punya identitas atau punya dokumen yang resmi. Contohnya apa dokumen yang resmi? Nah, betul, KTP, kartu tanda penduduk. Kemudian apa lagi? Kartu atau KK. Ada lagi apa? SIM, surat izin mengemudi. Kemudian akte kelahiran. Kalian punya paspor. Nah, itu adalah dokumen dari seorang warga negara. Sampai sini jelas kalian? Jelas. Kalian harus bisa membedakan yang mana penduduk, yang mana warga negara. Kalau setiap penduduk pasti menjadi bagian dari warga negara, tapi tidak setiap penduduk menjadi warga negara setiap negara yang dia didiami, karena mereka sudah dibekali dengan identitas masing-masing.
Misalnya orang asing tinggal di sini, mereka punya paspor sendiri, punya apa lagi? Identitas sendiri. Kita juga kalau ke luar negeri sama, kita bawa identitas kita sendiri. Sampai sini kalian jelas? Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Baik, kalau tidak ada, jadi kalian sudah bisa membedakan kalau warga negara itu harus dilengkapi dengan berbagai dokumen. Sudah dilengkapi dengan berbagai dokumen. Kita lanjut. Di sini ada hak dan kasus pelanggaran warga negara serta upaya penanganannya. Ini contoh kasus pelanggaran hak. Misalnya, pertama main hakim sendiri, kemudian melakukan lagi, kemudian diskriminasi kepada satu orang atau kelompok. Kemudian ada di sini contoh menangkap seseorang tanpa landasan hukum. Ya, kemudian ada penggusuran tempat tinggal secara terpaksa. Kemudian ada melakukan bullying. Nih, contoh main hakim sendiri apa? Misalnya, dia lagi tidur, tiba-tiba dibangunkan. Apa? Digebukin, dikeroyokin, katanya dia salah. Ternyata, padahal tidak sesuai dengan apa? Kenyataannya. Itu namanya perbuatan main hakim sendiri. Kalau melakukan plagiasi, mencontoh, meniru hak cipta orang lain, boleh tidak? Tidak. Kemudian diskriminasi kepada satu orang atau satu kelompok, misalnya di kita kan kulitnya warnanya sawo matang. Ada gitu tetangga kita yang kulitnya warna hitam, yang kelihatan giginya aja putih ya, kulitnya hitam. Tapi karena dia berbeda dengan kita gitu, kita melakukan diskriminasi. Kita membeda-bedakan perlakuan kita. Misalnya Pak RT yang ini dapat sumbangan, sedangkan yang kulit hitam tidak dapat sumbangan. Nah, itu perlakuan diskriminasi. Tetapi kita tidak boleh membeda-bedakan. Kita berada dalam Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian menangkap seseorang tanpa landasan hukum, tiba-tiba ditangkap aja, padahal dia belum tentu salah. Dia punya padahal dia tidak ada buktinya gitu. Kalau dia melakukan kesalahan, lagi tidur dibangunin, ini mau dibawa ke kantor polisi, nanti kalau apa-apa jawabnya di kantor polisi aja gitu. Padahal dia tidak bersalah. Ini namanya menangkap seseorang tanpa landasan hukum. Kita berhak menolak tidak? Berhak, karena kita punya alasan ya. Kemudian ada penggusuran tempat tinggal secara terpaksa. Nah, kalau penggusuran tempat tinggal secara terpaksa, misalnya ini di daerah kita ya, di dekat pasar itu ada rel, itu kan tanahnya milik PT Kereta Api. Karena mau dipakai, tiba-tiba malam-malam dibangunin, ayo pindah, ada semua digusur. Kalau enggak langsung ada bulldozer gitu ke situ ya. Itu tidak boleh walaupun mau dipakai. Jadi harus ada surat pemberitahuan dahulu, harus ada apa dulu? Harus ada pengumuman dulu kalau ini mau dipakai. Jadi si penduduk itu harus sudah siap untuk pindah di tempat yang sudah direlokasi. Kemudian ini ada melakukan bullying. Nah, ini tidak boleh dilakukan. Di sekolah sering terjadi tidak? Sering. Ini tidak boleh terjadi lagi. Kalian tidak boleh melakukan bullying sama teman. Ada biasanya teman laki-laki yang fisiknya enggak ini gitu ya. Nah, dibully sama orang lain. Boleh tidak? Tidak. Tidak boleh. Lanjut ya. Kemudian di sini ada contoh dari kewajiban kita. Kita wajib bayar pajak. Kemudian menjaga fasilitas umum. Kemudian menaati peraturan undang-undan. Ada juga gotong royong. Masih banyak contoh kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan baik di dalam masyarakat maupun terhadap negara.
Bisa dipahami kira-kira, bisa dipahami tidak? Bisa dimengerti Bisa. tidak? Bisa. Baiklah, kalau kalian sudah bisa memahami, sudah bisa mengerti, sudah jelas, Ibu akan membagi kalian dalam 4 kelompok ya. Silahkan kalian duduk sesuai dengan kelompok yang sudah Ibu bagikan, yang sudah Ibu suruh tadi. Silahkan. Nah, ini nanti Ibu akan siapkan satu kelompok 4 orang. Ini kelompok 1. Silakan. Ini untuk kelompok 2. Ini untuk kelompok 3. Ya. Ini untuk kelompok 4. Nah, tugas kalian adalah nanti setiap kelompok kalian harus bisa memilah ya yang mana hak dan yang mana kewajiban. Ya nanti tempel pakai lem ya. Yang mana hak, yang mana kewajiban. Nih, aku bagian dulu ya. Nanti kalian harus tempel dan kalian ya harus bisa memilih yang mana hak dan yang mana kewajiban. Setelah itu kalian kumpulkan, presentasikan, minimal kalian memberi satu contoh lah ya. Apa itu yang kalian tempel itu? Yang mana hak, yang mana kewajiban. Baiklah. Nih silakan kalian tempelkan, kalian pilih. Yang kalian sudah ketahui hak itu apa aja, kewajiban itu apa aja. Akan kalian kerjakan, Ibu tunggu sambil kalian lem, sambil kalian tempel-tempel, sambil kalian pilih. Sok di ini, ayo dipilih-pilih dulu yang mana hak, yang mana kewajiban. Nanti kalau sudah ketemu, kalian presentasikan satu aja. Contoh yang kalian bisa misalnya. Baiklah, sudah? Oke, silakan yang kalian ketahui, silakan kalian berdiri satu kelompok aja. Satu kelompok diwakili oleh satu orang. Apa yang ketemunya Puput? Contohnya apa, Put? Contohnya menjaga ketertiban dan keamanan. Ya, contohnya apa? Kayak ronda. Ya, betul. Misalnya melakukan tugas ronda malam. Kemudian itu baru kelompok 3. Kelompok 2 ini berapa? Kelompok 1 apa? Yang kalian ketahui. Contohnya apa? Kewajiban apa contohnya? Bayar pajak. Oh, bayar pajak. Kalian ke kantor pajak untuk membayar Hak hak apa, Nadia? mendapatkan akses teknologi. Ya, contohnya? Internet. Oh, mendapatkan internet, pelayanan internet. Kemudian apa lagi? Ya, dapatkan apalagi wifi gratis ya. Untuk keperluan apa? Belajar. Sudah? Sudah kalian tempel semua? Sudah. Baiklah, kalau sudah kalian tempel, hari ini Ibu minta
kewajiban. Betul, Puput. Jadi kalian sudah tahu sekarang mana perbedaan hak dan kewajiban. Baik, terima kasih. Berarti anak-anak ibu sudah pintar dan sudah hebat semua. Kalian masih semangat. Tepuk tangan, kita bisa prestasi. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak. Kalian sudah bisa menyimpulkan mata pelajaran Ibu hari ini, materi Ibu. Kemudian sebelum Ibu menutup mata pelajaran Ibu untuk hari ini, Ibu minta kalian menyanyikan lagu daerah kita ya, lagu daerah Sunda, yaitu Tokejang. Kalian sok menyanyi Tokejang. 1, 2, 3. Tokejang, tokejang, sendiri tokokan gajah, gajah apa hidup kosong. Terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih untuk hari ini. Sebelum Ibu mengakhiri materi untuk hari ini, sebelum Ibu pindah mengajar ke kelas lain, baiklah Ibu mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya pada kalian karena telah mengikuti mata pelajaran Ibu dengan baik, dengan sungguh-sungguh. Ibu mohon maaf apabila ada perkataan atau ucapan atau tindakan Ibu yang tidak berkenan di hati kalian. Ibu ucapkan selamat sore.